Pernah kepikiran gak sih, apa sebetulnya rahasia buat hidup damai di dunia yang isinya macam-macam banget? Jawabannya mungkin cuma satu kata, toleransi. Tapi ini bukan sekedar kata loh, ini tuh sebuah kemampuan yang bisa banget kita asah. Hari ini kita bakal bedah tuntas panduan visualnya. Siap? Yuk kita mulai. Oke, jadi apa sih toleransi itu? Definisi resminya keren ya. Tapi intinya, ini soal kemampuan kita untuk menghormati dan menghargai perbedaan. Tapi gini deh, lupain dulu bahasa formalnya. Sebentar lagi, kita akan ubah konsep yang kedengerannya besar ini jadi langkah-langkah nyata yang bisa kita lakuin sehari-hari. Nah, biar kita semua satu frekuensi, semua ide yang bakal kita obrolin hari ini sumbernya ya dari materi yang Anda lihat di layar ini. Jadi, kita akan benar-benar menyelam ke dalam pesannya untuk ngerti gimana sih cara ngajarin toleransi menurut sumber ini. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita mulai dari dasarnya dulu. Kenapa toleransi itu penting banget? Terus kita intip gimana praktiknya di sekolah. Habis itu kita lihat di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Dan terakhir, gimana caranya kita mewariskan semua ini ke generasi berikutnya. Keren kan? Lingkarannya makin besar. Oke, kita masuk bagian pertama. Dan ini bukan soal teori yang rumit loh. Toleransi itu alat praktis buat menciptakan harmoni setiap hari. Yuk kita lihat buktinya. Poin utamanya begini. Coba bayangin toleransi itu kayak pondasi sebuah bangunan. Tanpa pondasi itu, perbedaan bisa jadi sumber masalah, jadi bibit konflik. Tapi, kalau pondasinya kokoh, perbedaan yang sama itu justru jadi sumber kekuatan. Jadi kekayaan budaya yang luar biasa. Sekarang kita masuk ke laboratorium pertama kita, yaitu sekolah. Anggap aja sekolah itu miniatur masyarakat. Disinilah biasanya benih-benih toleransi pertama kali ditanam dan diuji. Nah, slide ini nunjukin prosesnya dengan jelas banget. Lihat deh, ini bukan cuma teori. Sumber kita ngasih contoh nyata. Ada anak-anak dari latar belakang yang beda-beda ngerjain acara bareng. Mereka bukan cuma kerja sama, tapi beneran saling bantu sambil menghormati keyakinan masing-masing. Hasilnya apa? Rasa persaudaraan yang tulus, yang gak dibuat-buat. Ada lagi nih contoh lain yang gak kalah keren, kali ini di dalam kelas. Bayangin seorang guru minta muridnya buat bawa makanan khas daerahnya atau cerita soal tradisi keluarganya. Ini kan bukan sekedar tugas biasa. Ini latihan aktif buat saling menghargai. Saat satu anak cerita dan yang lain dengerin, disitulah jembatan pemahaman mulai dibangun. Pelajaran di sekolah itu penting banget, tapi apa gunanya kalau cuma berhenti di gerbang sekolah ya kan? Sekarang, ayo kita bawa prinsip-prinsip tadi ke dunia nyata, ke lingkungan sekitar kita. Gimana cara kerjanya di sana? Ini nih pertanyaan intinya. Gimana caranya kita mengubah semua ide bagus ini jadi tindakan nyata sama tetangga kita yang mungkin cara hidupnya, kepercayaannya, atau bahasanya beda banget sama kita? Materi kita menyoroti contoh yang Indonesia banget, gotong royong. Coba bayangin, warga dari berbagai suku, kerja bakti bareng-bareng, bersihin lingkungan. Mungkin logat bicaranya beda, adatnya nggak sama, tapi mereka semua fokus ke satu tujuan. Justru di dalam aksi sederhana kayak gini, rasa hormat yang sesungguhnya itu tumbuh. Slide ini nunjukin bedanya dengan jelas banget. Di satu sisi, kalau nggak ada pemahaman, kita cuma fokus sama perbedaan, terus kejebak sama stereotip. Tapi di sisi lain, kalau ada pemahaman, kita justru bisa belajar. Contohnya, waktu warga dari budaya A mau belajar tentang budaya B, mereka bukan lagi sekedar mentolerir, tapi secara aktif menghargai. Nah, inilah yang mengubah potensi gesekan jadi persahabatan. Dan kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Tujuannya itu bukan cuma yaudah yang penting gak berantem, tapi secara aktif menumbuhkan rasa persaudaraan. Gak peduli kita datang dari mana atau latar belakang kita apa. Kita sampai di bagian terakhir. Dan mungkin ini yang paling penting. Warisan. Karena apa yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun, itu bakal membentuk dunia untuk generasi yang akan datang. Ini soal dampak jangka panjang. Peta jalan ini benar-benar kuat. Coba perhatikan. Ini bukan sulap. Prosesnya jelas. Dimulai dari langkah kecil, ikut serta. Dari situ muncul keinginan belajar. Dari belajar, tumbuhlah pemahaman. Dan pemahaman inilah senjata paling ampuh buat menghancurkan stereotip. Ini resep yang jelas banget buat masa depan yang lebih baik. Dan inilah misi utamanya. Setiap tindakan toleransi yang kita lakukan hari ini, itu ibarat investasi untuk masa depan. Tujuannya adalah menciptakan generasi di mana rasa saling menghargai itu bukan lagi sebuah pilihan, tapi sesuatu yang wajar dan otomatis.
Jadi, semua contoh, semua ide yang udah kita bahas barusan, semuanya mengerucut pada satu tujuan besar ini, persatuan yang langgeng. Itulah intinya dari semuanya. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini kembali ke Anda semua. Setelah melihat semua ini, kira-kira satu tindakan toleransi kecil apa yang bisa Anda lakukan hari ini juga untuk membangun lingkungan yang lebih kuat? Mungkin sesederhana menyapa tetangga yang berbeda, atau coba cari tahu satu hal baru tentang budaya teman Anda. Ingat, komunitas yang hebat itu dibangun dari langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Terima kasih sudah menyimak.